Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chen. Ekspresi Guyao dingin dan acuh tak acuh saat mata semua orang tertuju padanya. Langkah kakinya lembut dan lambat saat dia secara bertahap memasuki alun-alun. Setelah itu, dia membungkuk ketiga sesepuh. Namun, dia tidak berlutut dengan satu lutut di tanah seperti lingkuan, Gus En, dan sisanya telah dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, tubuhnya tegak, tampak seperti tombak panjang yang tajam dengan udara dingin yang mengalir darinya. Ketiga sesepuh tidak mengungkapkan ketidaksenangan di wajah mereka dengan tindakan Guyao. Meskipun pengalaman Guyao tidak sehebat mereka, reputasinya di dalam Tuanku sangat bagus. Dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Wajar jika dia tidak berlutut kepada mereka. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan melambaikan lengan baju mereka. Dis bintang 10 kaki itu dengan lembut terbang di depan Guyao. Beberapa cahaya merembes keluar darinya. Sekarang giliranmu, Guyao. Guyao mengangguk dengan ekspresi tenang saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya di depan banyak tatapan dan dengan lembut menyentuh piringan bintang. Ada keheningan sesaat setelah tangan Guyao menyentuh cakram bintang. Sesaat kemudian, cakram bintang tiba-tiba bergetar. Cahaya terang yang kuat melesat keluar darinya. Banyak bintang terus bermunculan di cakram bintang. 1, 2, 3, 8 bintang. Stadion langsung heboh saat semua orang melihat ke 8 bintang yang perlahan muncul. Bahkan beberapa sesepuh menganggukkan kepala dengan takjub. Jelas, tes ini memuaskan mereka. Dia benar-benar memiliki garis keturunan kelas 8, dia memang layak menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Saat Nona Muda mengikuti tes saat itu, sepertinya dia hanya 8 bintang, kan? Tidak disangka bahwa Jenderal Guyao benar-benar mengejar Nona Muda. Namun, tes itu sudah lama sekali. Siapa yang tahu seberapa kuat garis keturunan dari Nona Muda telah tumbuh? Anggota klanku di stadion sedang mengobrol satu sama lain saat ini. Percakapan pribadi segera menyebar. Orang ini memang telah mencapai tingkat ke-8 dari kekuatan garis keturunan. Esun Er melihat sosok di alun-alun dan mendesah pelan. Ekspresi Xiao yang tidak berubah. Tapi hatinya sedikit terguncang. Dibandingkan dengan Guyao, Ling Kuan, dan Lin Xiu, yang disebut jenius muda dari klanku bukanlah apa-apa. Reputasi Jenderal Iblis ini bukan hanya nama kosong. Tiga sesepuh yang hadir juga sedikit linglung karena 8 bintang. Sesaat kemudian, mereka pulih. Wajah tegas mereka juga menunjukkan senyuman langka. Guyao, salah satu dari 4 jenderal besar Black Submerged Army, bintang 8 Do Uzun. Garis keturunan kelas 8. Berikan tatukan ungu emas. Teriakan itu baru saja terdengar ketika pena naga ungu emas di tangan sesepuh meledak dalam cahaya yang sangat terang. Energi yang kaya berkumpul di ujung pena. Setelah itu, tangannya menari. Tato klan misterius dengan cepat muncul di dahi Guyao. Menggambar tato klan ungu emas ini sepertinya menghabiskan dou ki seseorang. Oleh karena itu, beberapa keringat muncul di dahi sesepuh ini setelah garis terakhir ditarik. Dia menghembuskan napas panjang, menghentikan tangannya, dan meletakkan pena itu. Cahaya terang di ujung pena akhirnya perlahan mulai melemah. Setelah tangan tetua klanku pergi, tato klan ungu emas seperti kehidupan muncul di dahi Guyao. Bayangan tato klan ungu emas ini jelas jauh lebih dalam daripada tato klan ungu emas di Gusen sebelumnya. Tato klan ini adalah sesuatu yang Guyao andalkan dengan kekuatannya untuk mendapatkannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gusen yang membutuhkan pengecualian untuk mendapatkan tato klan ungu emas. Tato klan sudah terbentuk. Guyao, tolong pergi. Selanjutnya, tetua itu tersenyum ketika tato klan dibuat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara. Changdo. Kata-kata dari tetua ini belum muncul ketika Guyao yang tampak acuh tak acuh tiba-tiba berteriak. Hah? Ketiga sesepuh terkejut ketika mereka mendengar teriakannya. Mereka segera menurutkan kening dan bertanya, ada apa? Apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara dewasa? Guyao berbicara dengan suara gelap samar di depan mata banyak orang. Xiaoyan, yang sedang duduk, langsung mengepalkan tangannya saat kata-kata ini masuk ke telinganya. Apapun yang mungkin datang pada akhirnya akan datang. Wajah cukup banyak orang di stadion berubah sedikit ketika mereka mendengar kata-kata Guyao, terutama untuk Ling Kuan, Lin Xiu dan yang lainnya. Mata sombong mereka mendarat di Xiaoyan hampir seketika. Jelas, mereka sudah mengharapkan ini. Ketiga sesepuh ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Mereka berkata, menurut aturan, Anda dapat memilih untuk menantang anggota klan manapun selama upacara dewasa. Namun, jika pihak lain bukan anggota klan, diperlukan persetujuan pihak lain sebelum Anda dapat berselisih. Guyao perlahan menyenggak. Setelah itu, dia berbalik. Rambut hitam dan putihnya sangat mencolok. Pada saat ini, matanya yang membekukan tulang menatap seorang pria muda kurus di kejauhan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Anda harus sadar bahwa saya menargetkan Anda. Jika Anda ingin menertawakan klanku, maka Anda harus mengeluarkan kekuatan asli Anda. Jika tidak, mata yang akan digunakan orang untuk melihat Anda pada akhirnya akan berisi ejekan dan rasa kasihan. Aku yang sekarang mampu memberimu kesempatan ini. Anda bisa menantang saya. Tentu saja apakah Anda memiliki cukup keberanian adalah masalah Anda. Namun, saya harap Anda akan meninggalkan Gurean sendirian jika Anda menolak saya. Aturan upacara orang dewasa memungkinkan Guyao menantang siapapun. Namun, cara dia mengatakannya seperti dia berusaha membuat Xiao yang mengeluarkan tantangan kepadanya. Tantangan biasanya diberikan oleh seseorang di bawah kepada seseorang di atas. Jelas, Guyao berpikir bahwa orang yang harus mengeluarkan tantangan bukanlah dia tapi Xiaoyan. Swoosh. Kata-kata Guyao baru saja terdengar saat tatapan semua orang yang hadir mengeluarkan suara, soos. Tatapan mereka semua berhenti pada sosok kurus itu. Mata sejumlah orang menunjukkan ekspresi sombong. Apakah dia murid dari orang yang ditinggalkan dari klan Youku? Sepertinya dia benar-benar tidak disukai. Namun, Guyao telah bertindak sangat cepat. Awalnya, saya berpikir untuk menyayangi bocah ini agar dia tahu bahwa yang disebut juara pil gathering hanyalah permainan untuk anak-anak. Ini tidak sebanding dengan kehormatan sedikit pun. Beberapa sosok bersandar dengan malas di tempat yang tinggi di stadion. Di antara mereka, seorang pria dengan kuali obat tergambar di dahinya sedang melihat sosok kurus di kejauhan sambil tertawa. Tenang, selama dia bisa bertahan dari serangan Guyao, kamu masih punya kesempatan. Keterampilan apa yang dimiliki para alkemis ini dari luar? Seorang wanita iblis berpakaian minim dengan sosok seksi melingkarkan mulutnya dan berbicara. Dari simbol khusus di antara alisnya, dia juga anggota dari apa yang disebut klan Yao. Haha, sepertinya ini cukup sulit. Hanya sedikit orang yang bisa tetap hidup di tangan Guyao. Ci,
orang ini berani merebut targetku, semoga bocah itu bisa bertahan sedikit lebih lama. Jika tidak, itu akan sangat membosankan. Sosok di satu sudut, yang terbungkus jubah hitam, mengangkat kepalanya dan menampakkan wajah muda yang sangat pucat. Dia secara mengejutkan adalah anggota dari klan Hun yang pernah berhubungan dengan Xiao Yan saat itu, Hunya. Seperti yang diharapkan, benar-benar ada seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan ingin menyerang. Huo Xuan melihat sosok itu tidak jauh dari dalam area khusus. Dia mendesah pelan saat berbicara. Selain itu, orang yang menyerang adalah Guyao, sepertinya Xiao Yan akan menghadapi takdir yang mengerikan. Wanita muda berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya dengan lembut berbicara. Orang ini tidak tahu bagaimana caranya datang ke klan Gu setelah dia sedikit lebih kuat. Bintang 5 Do Uzun mungkin seorang jenius yang sulit ditemukan di Central Plains, tapi seorang jenius dengan level ini adalah hal yang biasa di klan Gu. Pria dengan penampilan lembut itu mengangguk sambil berbicara. Semoga dia bisa mempertahankan hidupnya. Guyao. Dia adalah seorang tamu. Permintaan ini terlalu berlebihan. Xun mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia tanpa sadar berdiri. Alisnya berkerut saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Aturannya seperti ini, justru karena dia adalah tamu maka saya memberinya kualifikasi untuk menantang saya. Dia bisa menolak kualifikasi ini. Mata Guyao menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata. Selama dia mengatakan tidak, tantangan ini bisa dilewati. Vayak Sun Ezedingenes. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa jika Xiao Yan menolak tantangannya, dia akan segera disingkirkan oleh klan Gu yang menghargai prajurit. Menghindari pertempuran adalah tindakan yang sangat memalukan jika dilihat oleh klan Gu. Nona muda, tidak ada yang salah dengan sikap Guyao. Semuanya ditentukan oleh kesediaan orang yang terlibat. Penatua berambut putih Gushan berbicara dengan samar pada saat ini. Xun mengepalkan tangannya. Dia menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia sadar bahwa Xiao Yan akan menderita begitu banyak rintangan saat dia datang ke klan Gu, dia tidak akan setuju dengan permintaan Xiao Yan untuk datang ke klan Gu. Senyum di wajah Mang Tianqi ditarik karena suasana yang aneh ini. Dia memutar cincin di jarinya dan menoleh untuk melihat pemuda itu, yang tetap diam. Dia tidak dapat memberikan banyak bantuan ketika menghadapi masalah seperti itu. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah orang ini, yang dipuji Sukian sebagai siswa paling berprestasi, akan mampu menghadapi situasi ini di mana dia tidak bisa maju atau mundur. Xiao Yan, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Tidak ada yang bisa menggantikanmu hari ini. Beri aku jawaban. Katakan padaku apakah kamu akan melawan atau mundur? Guyao menatap Xiao Yan. Suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh stadion ini. Hu! Xiao Yan, yang telah menutup matanya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, perlahan membukanya. Setelah itu, dia perlahan berdiri. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, karena Jenderal Guyao bersikap agresif ini, maka Xiao Yan akan mewakili klan Xiao dan menerima pertandingan ini. Sejak Xiao Yan memasuki alam Gu, dia sadar bahwa pertandingan ini tidak dapat dihindari. Karena itu tidak bisa dihindari, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Maju dan lawan atau mundur dan cari penghinaan. Xiao Yan saat ini bisa bertarung tetapi tidak dipermalukan. Bahkan jika lawannya adalah jenius tertinggi dari klan Gu ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.